Tidak ada solusi. Saya dengan mantap dan penuh percaya diri mengatakan tidak ada solusi untuk menang kecuali seluruh umat harus pede dengan Islam, kembali kepada Islam secara kafah. Mulai dari pendidikan anak-anak, jangan masukkan anak kecuali yang ada di dalamnya padat pengajaran Al-Quran dan pengawalan bagaimana Al-Quran diamalkan. Masukkan anak ke pesantren yang anak-anak diajarkan sana Al-Quran 30 juz, penafsirannya, tadaburnya, mutalaahnya dan seluruh isinya, lalu diperlombakan mengamalkan isinya. Baru setelah itu berlomba siapa yang bacanya cantik, siapa yang hafalannya banyak. Nomor 1 hafalan. Makanya azam saya ini saya sampaikan kepada yayasan dan guru-guru di pesantren kami. Azam kami ke depan, pesantren kami ingin menjadi pesantren seperti lokomotif peradaban, di mana yang diperlombakan dalam pesantren siapa yang paling dalam memahami isi ayat dan siapa yang paling hebat mengamalkan Al-Quran. Bagi kami prestasi anak adalah mana anak yang paling hebat memahami Al-Quran dan yang paling terdepan mengamalkan Al-Quran, dialah anak berprestasi. Karena kami sangat yakin, Pak, sangat yakin kalau Al-Quran dipahami dengan sesungguhnya, diamalkan seutuhnya, pasti yang bersangkutan akan menjadi orang hebat. Pasti, Pak, pasti. Cuma 23 tahun sahabat digarap oleh Rasulullah jadi pemimpin-pemimpin dunia seluruh mereka. Ya, padahal di antara mereka ada yang sudah berusia 36 tahun waktu Nabi baru mulai diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ada yang terlanjur tua, ada yang malah usianya 38, ada yang usianya 27, 28. Dan terlambat istilahnya. Maka apakah di usia kita sekarang ada yang kita terlambat? Kalau Bapak total mengamalkan Al-Quran, saya yakin Bapak pun akan hebat. Baik, sedikit saya bercerita, Bu. Mungkin malam ini ceramah kita agak sedikit serius ya, agak kurang ketawa-ketawanya. Kalau tadi siang, di mana kita ceramah siang tadi? Di sana, di Masjid Agungnya. Wah, itu berimbang, banyak hiburannya, banyak ketawanya. Tapi malam ini agak serius. Kenapa? Sesuai dengan judulnya, mengembalikan izah Islam, ya, membangkitkan kemuliaan Islam di akhir zaman. Ya, tidak bisa kalau tidak dengan serius. Oke? Saya bercerita, Bapak tahu siapa pendiri negara Pakistan? Sekarang Pakistan termasuk negara yang disegani, yang juga ditakuti di seluruh dunia. Sebab apa? Pakistan bukan terbelakang, tapi Pakistan hampir berimbang-imbang dengan India sebagai negara yang memiliki teknologi militer dan bahkan juga nuklir. Siapa pendiri Pakistan? Nama pendirinya adalah Muhammad Iqbal. Nama pendirinya adalah Muhammad Iqbal. Ketika Muhammad Iqbal masih kecil, Muhammad Iqbal mengulang-ulangi hafalan bacaan Qur'annya. Ayahnya datang menyapa si anak. Anak ketika itu, yaitu Muhammad Iqbal, sedang baca Quran. Datanglah ayahnya menyapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Iqbal menghentikan bacaannya dan menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, ada apa? Si ayah bertanya, nak, sedang baca apa kamu? Padahal ayahnya Muhammad Iqbal melihat Muhammad Iqbal sedang baca Al-Quran, tapi bertanya, sedang baca apa kamu? Jawaban Muhammad Iqbal, Al-Quran ayah. Iqbal sedang baca Al-Quran. Pergilah ayah. Besoknya Iqbal sedang membaca lagi Al-Quran karena dia menghafal Al-Quran, ya. Datang lagi ayahnya, Iqbal sedang baca apa kamu? Iqbal heran, ayah ini kenapa sih? Dalam hatinya, ya, dia heran, dia bercerita di pada akhirnya, ayah, Iqbal sedang baca Quran. Ditinggalkan lagi. Besoknya Iqbal sedang murajaah hafalan Qurannya, sedang membaca Al-Qurannya. Datang lagi sang ayah, Iqbal sedang baca apa, nak? Iqbal menjawab, ayah kan lihat Iqbal kan baca Quran, ayah kan tahu ini Al-Quran. Kenapa ya ayah bertanya terus?
Maka si ayah baru menjelaskan, nah, Al-Quran ini bukan hanya sekedar untuk kamu hafal. Al-Quran ini surat-surat cinta dari Allah Rabbul Alamin untukmu. Kau harus tahu apa maksud Allah di setiap ayat yang kau baca. Kau harus paham, ada instruksi, ada perintah, ada arahan, ada larangan Allah di dalam surat cintanya kepadamu. Ini harus engkau pahami sehingga engkau mengamalkannya. Itu yang ayah inginkan sekarang, kata sang ayah kepada Muhammad Iqbal. Ini adalah surat-surat cinta dari Allah Rabbul Alamin buatmu. Engkau harus paham isinya apa, maksudnya apa, perintahnya apa, larangannya apa, bimbingan arahannya apa, untuk engkau terapkan. Sejak itu kata Iqbal, ya, dia bercerita, cara pandang saya pada Al-Quran jadi berbeda. Saya tidak lagi menyibukkan diri menghafal Al-Quran, ya, tetapi saya langsung sibuk memahami satu demi satu maksud ayat. Saya baca kitab tafsir, saya bertanya dan saya berguru, bertanya kepada syekh-syekh, pada ulama-ulama. Akhirnya saya paham. Setiap kali saya paham, apapun perintah di dalamnya saya paling duluan mengerjakan, apapun larangan di dalamnya saya paling duluan meninggalkan, apapun bimbingan dan arahan saya berjalan dengan bimbingan dan arahan itu. Akhirnya Bapak Ibu, Muhammad Iqbal menjadi manusia besar, dan ke depan Muhammad Iqbal mendirikan sebuah negara yang nama negara itu adalah Pakistan atau Pakistan hari ini. Coba lihat Pak, ketika seseorang total kembali mengamalkan Al-Quran, maka ketika itu orang ini pasti berubah. Al-Quran ini dahsyat Pak. Orang yang kerjanya ngajar ngaji lillahi ta'ala, ngajar ngaji aja, meninggal waktu di Mekah hari Jumat. Anak itu masih berusia 26 atau 27 tahun, anak muda ya, dan belum menikah, meninggal. Ketika itu Imam Masjidil Haram terkejut melihat dadanya seperti bercahaya. Ya Allah, dengan cepat orang-orang menyambutnya. Jenazahnya begitu ringan, dengan cepat dia dimandikan, disolati. Allahu Akbar, harum jenazah anak muda ini. Ternyata dia seorang pengajar Al-Quran. Tidak sedikit kita dapatkan riwayat dan kisah nyata orang-orang yang hafiz Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, sibuk dengan Al-Quran, meninggalnya Pak, jasadnya tidak diganggu oleh cacing, jasadnya tidak dirusak oleh tanah, jasadnya tidak membusuk, tetap utuh, tetap wangi, tetap bagus, seolah baru saja meninggal. Itu saking mulianya Al-Quran ya. Apatah lagi orang ini mengamalkan Al-Quran. Sekarang wahai Bapak Ibu, Islam ini tidak ada kecuali dengan Al-Quran. Al-Quran ini di dalamnya adalah Islam. Maka wahai Bapak Ibu, ajakan saya pada Bapak Ibu semua, yuk berubah cara pikir kita melihat Quran. Rubah cara pikir kita melihat Al-Quran. Al-Quran bukan kitab untuk dibangga-banggakan dengan bacaan yang merdu dan indah saja. Al-Quran bukan untuk dihafal, lomba-lomba hafiz Quran 30 juz saja. Tapi lebih daripada itu, Al-Quran untuk diamalkan. Al-Quran untuk diamalkan. Al-Quran untuk diamalkan. Stop. Ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang saya cintai. Sekarang kita lihat apa tulis. Saya lihat kita lihat tulis. Sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, saya lepas dari pengajian ini langsung bertolak ke Asahan. Di Asahan kami istirahat sebentar, langsung bertolak ke airport karena besok pesawat pertama kami harus sudah terbang. Seharian ini dan beberapa hari ini saya non-stop full yang ngaji dengan jarak-jarak yang keren jauh-jauhnya ya.
Alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberi oleh Allah kesehatan, keafiatan, semoga terjaga terus. Amin. Nanti di ujung pengajian saya mohon maaf kepada bapak dan ibu semua, bukan tidak ingin kita berlama-lama bercerita-cerita, bukan tidak ingin, tetapi memang saya harus adil kepada jasad saya, kepada fisik saya, dan saya harus mengejar kesempatan untuk istirahat. Sebab istirahat saya selama ini di mobil saja Pak, saya ingin istirahat agak benar sedikit. Jadi nanti minta maaf, tidak ada foto-fotoan, tidak ada salam-salaman yang menghabiskan waktu, ya. Kita bersalaman dalam surga ya nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya doakan Bapak Ibu semuanya kita ketemu di surga nanti. Karena mungkin ini ceramah terakhir saya. Oh, apa maksudnya nih? Mau mati Pak Ustaz? Nggak ada rencana Pak, tapi itu pasti. Saya maksudkan akhir bulan Maret ini adalah akhir saya memenuhi semua jadwal ceramah yang sudah ter-ACC-kan dengan pihak-pihak yang mengundang. Awal April sampai seterusnya saya akan fokus ngeramin santri, ngeramin pesantren. Saya akan maksimal untuk menciptakan generasi Qurani seperti yang saya ceramahkan sekarang Pak. Jadi tolong disupport, dibantu, didukung. Silakan kirimkan anak bapak, anak ibu belajar di pesantren kami yang mengajarnya Buya Zulkifli Muhammad Ali dan timnya. Ya, yang kami prioritaskan ke depan anak-anak menjadi anak-anak Quran, bukan saja penghafal tapi juga pengamal Al-Quran. Ya, dan kami yakin anak-anak bapak ibu ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia yang akan merubah peradaban masa depan. Amin. Baik, kita sekarang sepakat ngaji fokus sampai saya selesai. Sampai jam berapa insya Allah? Bebas. Tapi nanti bilang sampai selesai. Cuma gak lama insya Allah. Saya sudah punya target. Baik, sekarang lihat papan tulis kita ya. Secara ringkas, biasanya dalam kajian-kajian akhir zaman saya, pasti saya menguraikan hadis 5 fase. Ya, hadis 5 fase. Kata Rasulullah, sejak saya diutus, ini startnya ya, sejak Nabi diutus sampai seluruh umat Nabi yang beriman, Allah wafatkan serentak di muka bumi dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh. Apa yang terjadi dalam besar kiamat yang ketujuh? Berhembus angin lembut, lagi sejuk. Angin itu berbau wangi kasturi. Angin lembut berbau wangi kasturi. Sumber angin itu dari negeri Yaman. Ternyata ini bukan sembarangan angin, tapi angin yang membawa kematian. Siapa yang mati oleh angin lembut yang membungkus bumi dengan cepat ini? Yang dimatikan hanyalah orang Islam yang beriman. Nah, makanya saya buat sini finish. Startnya Allah utus Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Finishnya terjadi dalam besar kiamat yang ketujuh dengan bertiupnya angin lembut sejuk berbau wangi kasturi. Sumber angin itu dari Yaman dengan cepat membungkus bumi. Ketika angin itu menyentuh orang beriman, walaupun imannya hanya seujung kuku, orang tersebut di tempat itu langsung meninggal dunia. Saat itu juga langsung meninggal dunia. Serentak seluruh umat Nabi yang beriman meninggal dunia. Nah, kata Rasulullah, dari start ke finish ini kamu semua akan menjalani 5 fase sejarah. Nah, ini fase pertama. Fase nubuah. Kata Rasulullah, di mana umat langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW lamanya 23 tahun. Meninggal Nabi, kalian langsung masuk fase kedua, kata Rasulullah. Fase kedua, fase di mana umat Islam dipimpin oleh sahabat-sahabat Nabi SAW dengan menjalankan sistem khilafah, konsep kenabian. Lamanya fase ini 30 tahun. Lamanya fase ini 30 tahun. Selesai fase sahabat, umat Nabi masuk pada fase ketiga. Kalian pada masa fase ketiga akan dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Jadi gelar pemimpin tertingginya tetap khalifah Pak, tapi sistem yang mereka pakai sistem kerajaan. Dan ini yang paling lama.
Di dalamnya ada 3 dinasti, dinasti Bani Amawiyyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Nah, fase yang ketiga ini lamanya adalah 1227 tahun. 1227 tahun. Fase ini telah berakhir pada tanggal 3 Maret tahun 1924, yaitu dalam peristiwa runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Makanya Erdogan bersumpah akan mengembalikan kekuatan dan kejayaan Islam untuk memimpin dunia kembali. Itu sumpah Erdogan sekarang ya. Nah, Bapak Ibu, fase pertama, kedua, dan ketiga, Islam memimpin 2/3 dunia. Ya, 2/3 dunia dipimpin oleh Islam. Awas, perhatikan baik-baik. Setelah runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki, setelah itu Islam mengalami masa kegelapan, masa yang paling di bawah, masa yang paling rendah. Umat Islam di mana-mana disakiti, dizalimi, ulama di mana-mana diperlakukan semena-mena, dituduh, difitnah, diburu, ditangkap, disiksa, dibunuh. Ini nasib umat Islam di fase keempat, fase kita sekarang. Lihat, ini fase keempat, fase kediktatoran. Pada masa Islam, pada masa ini Islam sedang tidak memimpin dunia. Ini fase terberat, Pak. Dan kita sekarang di fase keempat ini hampir berakhir. Di sini akan terjadi di penutup fase keempat, akan terjadi tanda besar kiamat yang pertama, menyusul yang kedua, menyusul yang ketiga, dan ditutup oleh tanda besar kiamat yang keempat. Yang pertama, dukhon menyelimuti bumi. Bumi gelap gulita 40 hari 40 malam. Setelah itu Dajjal pun Allah lepaskan dan muncul ke tengah manusia. Setelah Dajjal Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Setelah itu barulah Ya'juj dan Ma'juj Allah lepaskan. Ya, Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Nah, kaum muslimin, fase keempat pun berjalan. Dalam perkiraan hitung-hitungan kami mempelajari hadis Nabi akhir zaman, kalau ini 23 tahun, kalau ini 30 tahun, kalau ini 1227 tahun, maka fase keempat lebih kurang 100 tahun. Coba tangkap pengajian saya ini, lebih kurang 100 tahun. Tahun berapa runtuhnya khilafah Islamiyah? 1124. Insya Allah lebih kurang 2024 dengan izin Allah, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Allahu Akbar. Coba perhatikan Bapak Ibu, fase kelima. Ini fase kelima, kembali Islam memimpin seluruh dunia dengan konsep khilafah. Awas, tolong perhatikan baik-baik, tolong perhatikan baik-baik tentang Islam kembali memimpin dunia dengan konsep khilafah Islamiyah. Ini langsung Allah umumkan dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 20, surat 24 ayat 55. Berarti hadis ini langsung penguatnya adalah Al-Quran langsung. Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55. Fase kelima pasti akan terjadi. Dalilnya Al-Quranul Karim surat An-Nur ayat 55 dan juga hadis ini, bahwa di penghujung fase Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Tapi ingat, di fase kelima nanti kata Rasulullah, Islam akan memimpin dunia 100%. Berarti total dunia akan dipimpin oleh Islam. Kalau dulu fase pertama, kedua, dan ketiga cuma 2/3 dunia yang dipimpin, di fase kelima nanti total seluruh dunia Islam yang pimpin. Allahu Akbar. Cuma ternyata redaksi bahasa Nabi di fase kelima ini, orang yang akan memimpin nanti
adalah orang-orang memiliki sifat dan karakter orang di fase kedua. Di fase kedua siapa jadi orang-orangnya? Para sahabat Nabi. Di fase kelima, karakter orangnya, sifat-sifat orangnya mirip dengan fase kedua. Jadi redaksi bahasa Nabi yang nomor ini ya, nomor 2 dengan fase kedua dengan fase kelima, karakter orang-orang yang akan mengisinya mirip. Sekarang tugas bapak, tugas ibu, tugas kita mempersiapkan generasi sekarakter para sahabat. Ini tugas kita. Di tangan para sahabat, awas, di tangan para sahabat 2/3 dunia jatuh ke dalam pelukan Islam di tangan para sahabat. Di fase kelima 100% dunia jatuh ke dalam Islam. Karakter mereka sama, sifat mereka sama. Kalau begitu, awas, ini penutup pengajian kita. Tapi panjang. Kedengarannya sih penutup, tapi panjang. Siapa guru Imam Syafi'i, Pak? Barakallahu fiik. Imam Malik bin Anas. Dia orang yang paling pertama membukukan hadis-hadis Nabi. Kitab yang terkenal dengan kitab Al-Muwatta. Dialah pendiri mazhab Maliki. Ya, Imam Malik bin Anas berkata berikut ini. Perkataan Imam Malik bin Anas ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ibnu Uyainah. Apa kata mereka? Ada 5 karakter dan sifat utama para sahabat. Bila kamu ingin meniru para sahabat, maka mulailah meniru 5 sifat sahabat ini. Dimulai dari sini. Dimulai dari sini kalau mau meniru para sahabat. Sebab apa? Sebab kata Rasulullah, yang akan memenangkan dunia di akhir zaman adalah manusia-manusia yang meniru sifat para sahabat. Allahu Akbar. Jadi dari mana kita mulai meniru sifat sahabat? Dari yang 5 ini dulu. Mana yang 5 itu? 1. Tolong Pak, camkan ini pada diri kita semua. Camkan ini di keluarga kita. Anak saya, istri saya, satu keluarga ini harus memiliki 5 sifat utama ini. Berikutnya yang lain sifat sahabat dengan mudah kita akan bisa tiru. Sebab ini karakter yang akan mengisi fase kelima. Mereka lah yang akan memimpin dunia. Dan mereka itu bisa jadi kita. Asal kita meniru 5 sifat utama para sahabat ini. 1. Tolong, karena bapak, ibu, termasuk saya, orangnya pelupa. Lebih baik nulis. Kalau nggak nulis karena nggak bawa pena, nggak bawa kertas, rekam. Kalau bapak ibu mengandalkan hafalan, insya Allah lupa. Pas pulang dari sini pengajian tadi mantap. Apa itu? Lupa ya. Cuma gitu. Padahal ini untuk kita terapkan, ini untuk kita amalkan. Wahai Bapak Ibu, maksud pengajian kita malam hari ini, kita ceritakan sifat-sifat utama para sahabat. Bukan hanya sekedar untuk kita bakal siap-siap memimpin dunia. Bukan hanya sekedar itu. Allah jamin dalam surat At-Taubah ayat 100, siapapun yang meniru sahabat, dijamin Allah ridho kepadanya, sebagaimana Allah ridho kepada para sahabat. Dijamin Allah mencintainya, sebagaimana Allah mencintai para sahabat. Dijamin Allah akan masukkan dia ke surga tertinggi, sebagaimana para sahabat Allah masukkan ke surga tertinggi. Ya, sementara di dunia kita pasti akan menjadi dunia kalau kita meniru sifat para sahabat. Apa sifat sahabat yang pertama? Pertama, tilawatul Quran. Awas, tilawatul Quran. Di terjemahan bahasa Indonesia ngawur bacaan terjemahannya. Pasti artinya adalah membaca Al-Quran. Itu ngawur Pak. Kalau membaca bahasa Arab, qiraah. Qara'a yaqra'u iqra'. Baca.
Quran bacaan, qiraah ya baca, iqra bacalah, qiraah. Tapi kalau tilawah bukan membaca. Tilawah itu kumpulan dari arti berikut ini. Tolong Bapak Ibu buka nanti di kamus tertebal di dunia Pak, kamus bahasa Arab. Nama kamusnya Lisanul Arab, lisan Arab. Tebalin di kamusnya Pak. Ditulis oleh Syekh Ibnu Al-Mandur. Biasanya ulama-ulama yang pulang dari Timur Tengah biasanya bawa kitab ini. Lisanul Arab. Di Lisanul Arab tilawah itu artinya utlu ma uhiya ilaika min rabbik wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum. Tuliyat tilawah, utlu tilawah ya. Apa arti tilawah? Satu, mentadabburi isinya. Dua, memahami maksudnya. Tiga, mengamalkan bimbingan, perintah dan meninggalkan larangannya. Empat, memperbaiki cara membacanya. Lima, menghafalnya. Enam, mendakwahkannya. Itu yang dimaksud dengan tilawah. Itu hobi para sahabat Pak. Hobi para sahabat itu belajar Quran. Belajar Quran. Di mana-mana mereka ketemu, mereka saling membaca Al-Quran. Mereka saling memahamkan apa sih maksud ayat ini. Oh maksudnya begini. Oh begitu ya. Yang lain menyampaikan juga. Ternyata ayat ini maksudnya begini. Dan mana kamu tahu? Rasul yang menjelaskan. Kapan itu Rasul menjelaskan? Kemarin sore. Jadi para sahabat itu di mana-mana bahan bicaraannya adalah Al-Quran. Baru setelah itu mereka berlomba-lomba menghafal setelah mereka mengamalkannya. Jadi itu arti tilawah yang pertama. Sibuk dengan Quran. Sibuk dengan Quran. Itulah sahabat. Maka ulama-ulama di Timur Tengah Pak, kami waktu masih belajar dulu, mereka saat ditanya, Syekh, seperti apa kedekatan para sahabat dan generasi awal Islam dulu dengan Al-Quran, Syekh? Jawaban beliau mencengangkan Pak. Jawabannya sederhana, seperti kedekatan kalian hari ini dengan handphone kalian. Coba di mana-mana saya lihat umat Nabi ini tidak ada yang tidak nempel dan bergantung pada handphonenya. Betul tidak? Di mana berada pasti di tangannya ada HP, di kantongnya ada HP, di tasnya ada HP. Mau tidur di kasurnya ada HP. Di waiting room menunggu pesawat main HP orang semua. Sebagaimana dekatnya kalian hari ini dengan HP kalian, seperti itulah dekatnya para sahabat-sahabat Nabi, generasi tabi'in, tabi'in dengan Al-Quran. Sedekat apa kita dengan HP hari ini? Coba periksa di kantong masing-masing. Hampir merata semua kita punya HP. Tapi bertanya saya pada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu kemana-mana pergi bawa Al-Quran enggak? Masukkan Al-Quran enggak ke kantongnya atau ke dalam tasnya? Tidak ada. HP ketinggalan langsung dijemput. Al-Quran ketinggalan enggak kepikiran. Ya Allah, ya Allah. Kalau Bapak Ibu ingin mewarisi kemudian sahabat dunia akhirat, warisi sifat mereka yang pertama dulu. Tilawatul Quran, sibuk dengan Quran untuk ditadaburi, untuk dipahami, untuk diamalkan, untuk diajarkan, untuk didakwahkan. Masya Allah, ini dia tilawatul Quran. Sifat yang kedua, hobi sahabat nomor 2 adalah sholatul jamaah. Ini hobi nomor 2 para sahabat. Bagi mereka sholat jamaah itu lebih daripada nyawa mereka. Sholat berjamaah itu tak bisa tawar-tawar. Bagi mereka yang membuat mereka masih betah hidup di dunia ini, selama masih ada sholat berjamaah, mereka masih merasa betah hidup di dunia. Tapi kalau sholat berjamaah sudah nggak ada, mereka minta untuk mati saja. Mereka tak rela hidup kalau tidak berjamaah. Itu prinsip para sahabat, menjaga sholat pasti berjamaah di masjid. Makanya Bapak Ibu, langka kita dengar ada sahabat Nabi yang sholatnya masbuk loh ya, langka. Kalau ternyata 1-2 terjadi ada yang masbuk, nama sahabat itu pasti langsung masuk dalam buku sejarah. Fulan pernah masbuk sholatnya. Tahu masbuk Pak? Terlambat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, itu masbuk namanya. Saking langkanya tak ada sahabat-sahabat Nabi yang masbuk. Orang mau kapan
mereka sudah full masjid. Bahkan sampai halaman-halaman luar yang belum ada balkonnya, yang belum ada terasnya, mereka pun sholat dengan pasir berdebu di kening mereka, di hidung mereka. Karena apa? Mereka masih berpayungkan langit. Kalau hari panas kepanasan, hari hujan mereka kehujanan. Saking penuhnya masjid, mereka tidak masuk. Coba Bapak renungkan, Pak, saking cintanya mereka sholat berjamaah. Kalau ibu mau ke masjid, tafadhol, Islam membolehkan. Mau di rumah tidak apa-apa, yang penting sholatnya tepat waktu. Nah sekarang bapak-bapak nih, sahabat Anas bin Malik, semoga Allah ridho kepadanya. Sahabat Anas ini di waktu sholat asar, dia mengerjakan satu batang pohon kurmanya yang tersisa terakhir. Jadi dari pagi dia sudah mengerjakan batang pohonnya, zuhur dia kejar ke masjid, balik lagi ke kebun kurmanya, lalu dia kerjakan lagi, Pak. Kebun kurma itu tempatnya strategis, tempatnya indah, dan kurmanya hasilnya Masya Allah. Tapi ketika azan asar berkumandang, tinggal satu sisa batang pohon kurma lagi yang belum dikerjakannya. Maka dia merapikan itu, apa katanya? Tanggung, masa hanya untuk satu batang pohon ini habis asar saya balik lagi? Tanggung, dia kerjakan dengan cepat. Lalu dia bergegas menuju masjid. Saat itu kan gak ada rating, Pak, untuk bisa ngebut dan ngejar. Nah, bola-bola yang diandalkan kalau nggak kuda, onta. Kalau nggak onta, keledai. Nah, kalau keledai kan tahu saja bapak jalannya. Celuk. Nyampe di masjid, sampai di pintu gerbang masjid, nangis Anas bin Malik. Terjatuh dia. Orang semua terperanjat karena suara nangisnya, Pak, kayak suara nangis anak kecil yang mainan paling sukanya dirampas oleh anak kecil yang lain. Gitu nangisnya Anas. Ada apa yang terjadi? Ternyata ketika Anas sampai ke masjid, dia perhatikan imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nangis Anas, Pak, nangis. Susah orang mendiamkannya. Lalu dia berteriak beberapa kali, ya laitani lam talidni ummi. Aduhai kiranya aku tak pernah lahir ke dunia ini. Menyesal dia. Gara-gara kebun kurma, dia ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Nangis Anas, Pak, nangis. Lalu dalam penyesalannya yang mendalam, dia mengucapkan ikrarnya di hadapan seluruh jamaah, ya Allah, ampuni hamba. Ampuni hamba, ampuni hamba. Hamba takkan ulangi kebodohan ini, ya Allah. Ya Allah, mencintai, menunggu waktu sholat berjamaah. Ibarat kita, Pak, kalau udah ngaji di masjid berbunga-bunga hatinya, senang betul. Iya, sebentar lagi saya akan ke masjid. Allah, itu karakter sahabat yang nomor 2, mencintai sholat berjamaah. Yang ketiga adalah ittiba' sunnah. Seluruh sahabat sangat tergila-gila dan fanatik habis kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi itu apa? Semua yang dikaitkan pada Nabi itu sunnah. Sifat Nabi itu sunnah, perkataan Nabi itu sunnah, pakaian Nabi itu sunnah, keputusan-keputusan Nabi itu adalah sunnah, perbuatan-perbuatan Nabi adalah sunnah. Nah, seluruh sahabat sangat tergila-gila, sangat mencintai sunnah Nabi Muhammad. Asal Nabi buat, mereka pasti buat. Sampai-sampai yang paling terkenal sebuah kisah yang tidak menggelikan, Pak, tapi ini bisa nyata. Nabi sholat, memimpin, makmum di belakang. Tiba-tiba dibisikin oleh malaikat Jibril, Muhammad, sandal yang kamu pakai sekarang itu tadi keinjak najis. Maka Nabi langsung mengambil sandalnya dan dilemparkan ke depan. Karena zaman dulu belum ada coran, Pak. Dulu mana ada karpet, mana ada keramik, ya. Jadi orang masuk masjid pakai sandal. Dikasih tahu oleh malaikat Jibril, sandal kamu keinjak najis, hai Muhammad. Maka Nabi pun melepaskannya. Ketika Nabi akhir-akhir, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kaget beliau. Kenapa? Ternyata seluruh sahabat di belakangnya sudah melempar sandal, numpuk-numpuk sandalnya.
Itu maksudnya apa? Saking fanatiknya mereka dengan sunnah Nabi Muhammad. Mereka nggak pakai tanya, mereka nggak pakai pertimbangan, asal Nabi melakukannya pasti mereka lakukan. Nah, sunnah Nabi itu kan hanya tampilan saja. Tampilan ini sunnah. Berpakaian berjubah, kemudian pakai jenggot, bersiwak dan sebagainya, itu sunnah. Tapi sifat-sifat Nabi sunnah. Bagaimana cara Nabi ketawa, bagaimana cara Nabi marah, bagaimana cara Nabi berjalan, ditiru semua oleh para sahabat, Pak. Nabi itu kalau jalannya kencang, Nabi itu kalau jalannya kencang, nggak pernah salah. Nabi itu tegak, jalannya kencang, dada beliau itu maju ke depan. Begitu, Pak. Jangan sampai kita nggak niru Nabi. Kalau istri kita lagi hamil besar, jalannya lambat, itu wajar. Kita jangan sok gaya wanita hamil pula jalannya. Itu di sini jalan. Cara makan Nabi bagaimana? Apa yang dimakan Nabi bagaimana? Kapan Nabi makan dan kapan Nabi tidak memakan bagaimana? Fanatiklah dengan itu. Kita punya gaya sendiri, kita punya setelan sendiri. Setelan kita adalah setelan Nabi Muhammad SAW. Itu gaya para sahabat. Yang ketiga, yang keempat, luzumul jamaah. Seluruh sahabat itu setia terus berjamaah. Mereka tidak mau berpisah-pisah dari jamaah. Sekarang jamaah yang dimaksud oleh seluruh para ulama adalah khilafah Islamnya. Khilafah Islamnya lagi tidak ada sekarang. Ini fase keempat, sedang tidak ada khilafah. Lalu kalau begitu jamaahnya apa? Jamaah-jamaah kelompok-kelompok organisasi keislaman yang ada. Di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah ada berapa kelompok? Banyak ya macamnya. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Persis, ada Wahdah Islamiyah, ada Jamaah Tabligh, ya Pak ya, ada Hidayatullah, ada Salafiyah, ada Al-Wasliyah, ada macam-macam nama jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka setiap kita komitmenlah berada dalam jamaah itu dengan tetap menghargai, memuliakan, mencintai jamaah yang lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah di organisasi yang lain. Ada FPI, ada MNI, ada HTI, ada macam-macam namanya. Itu seluruhnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asal jangan isi saja lah. Ya. Jadi ini komitmenlah kita. Luzumul jamaah itu artinya apa? Komitmen dan setia dengan jamaah. Tapi ingat, dengan tetap menghargai jamaah yang lain di kelompok yang lain. Selama mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka saudaraku. Mereka butuh bantuan, aku paling depan membantu saudaraku. Walaupun kita beda kelompok, beda organisasi, beda jamaah, nggak apa-apa. Lah ini baru namanya luzumul jamaah. Ya, saya baru mau serius berjamaah kalau Imam Mahdi muncul nanti. Sebelum Imam Mahdi muncul, saya nggak percaya dengan kelompok dan jamaah apapun saat ini, ya. Minta maaf. Karena ada prinsip beberapa orang kayak gini kan. Saya nunggu Imam Mahdi itu udah dekat munculnya, Bu ya. Kalau sekarang saya sudah habis kepercayaan saya kepada kelompok dan organisasi manapun, baik di Indonesia atau tingkat dunia, nggak ada. Bagi saya pemersatu mana di Imam Mahdi, di tangannya lah jamaah utuh yang sebenarnya akan wujud. Maka saya nunggu beliau, kan tak lama lagi. Lah, apa jaminannya Anda masih hidup ketika Imam Mahdi dibaiat itu? Misalnya besok Anda meninggal, minggu depan Anda meninggal, siapa yang meninggal? Di dalam lehernya belum ada ikatan jamaah, dia meninggal jahiliyah. Apa kita? Jadi tetaplah kita berjamaah. Luzum berjamaah. Berjamaah lebih baik daripada sendirian, Pak. Sendirian kita digarap setan. Terakhir, yang kelima, seluruh sahabat itu al-jihadu fi sabilillah, sangat mencintai jihad di jalan Allah. Bara jihad itu hidup di dadanya. Setiap kali panggilan jihad dikumandangkan, mereka paling di depan. Mereka paling di depan. Bawa hartanya, bawa nyawanya, bawa dirinya, siap memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia tinggal di sana jasadnya, rohnya membumbung ke langit, syahid, itu yang mereka rindukan. Bila mereka pulang ke tanah airnya, membawa kemenangan, ghanimah harta perangan yang sangat banyak, itu usahanya yang paling mulia. Allahu Akbar. Seluruh sahabat itu
pecinta jihad. Lah kita kalau mau meniru generasi sahabat, nomor 5 ini wajib ada dalam dada kita, cinta jihad. Kalau dia dalam artian angkat senjata belum ada sekarang, minimal jihad kita adalah di jihad yang lebih luas. Jihad di bidang dunia pendidikan, jihad di bidang ekonomi, jihad di bidang politik, ya, jihad di bidang kedokteran, kesehatan, jihad di bidang budaya, jihad di bidang seni, jihad di bidang apa saja. Maka berjihad dari sana, menangkan Islam di sana, menangkan Islam di sana. Jihadu al-jihadu fi sabilillah. 5 sifat utama ini milikilah wahai generasi Islam, agar kita dapat kepercayaan dari Allah untuk memimpin dunia di masa yang akan datang. Barakallahu fikum. Demikianlah kajian kita di malam hari ini. Alhamdulillah selesai. Baik, sebelum kita berdoa, sebelum kita mengangkat tangan, kalau diaminkan nanti ya, saya sekarang mengumumkan sesuatu yang Bapak Ibu wajib terlibat di dalamnya. Apa itu Bapak Ibu? Tadi saya katakan apa? Akhir Maret ini saya apa? Saya akan mengakhiri dakwah saya keliling Indonesia. Kalaupun sangat terpaksa, saya katakan sama asisten saya, paling banyak sekali dalam sebulan. Biasanya seminggu Pak saya keluar 3 hari, seminggu saya keluar 3 hari, seminggu saya keluar 3 hari. Ya, sekarang tidak. Saya sudah berazam, April ke atas saya fokus mengerami santri. Kalau bahasa orang Jawa Pak, ngangkremin ya, ngangkremin pondok santren, biar menjadi itu santri-santrinya. Nah sekarang Bapak Ibu, pesantren kami di 2019 kami sengaja mengundang adik kelas saya, Ustadz yang selalu kita muliakan dan kita cintai, Profesor Dr. Abdus Somad. Kita undang untuk berikan tabligh akbar, puluhan ribu yang hadir, tokoh masyarakat hadir, bahkan Pak Wali Kota juga saat itu sengaja dia datang ke pelosok. Nah pesantren saya itu di pelosok Pak, yang putra ya, yang putri ya di tengah kota, tapi yang putra di pelosok, nun jauh dari kota, masuk dan perbatasan dengan hutan lindung. Turun, naik, menang. Wah, apa kata almarhum dan Zulkarnain, ujung dunia ini, ujung dunia pesantren saya Pak. Bukan saya tidak ditawari untuk memimpin beberapa pesantren di Jabodetabek, tapi saya katakan enggak, saya mau pulang ke Sumatera Barat. Dan ternyata takdirnya saya pilih pesantrennya di kampung halaman saya, Pariaman. Ternyata enggak rezeki, ya. Lalu Pak Kumpuh yang menawarin saya. Dari Pak Kumpuh saya pun terdampar di pedalaman itu tadi yang saya katakan. Di situ saya undang satu sama penuh orang hadir untuk meresmikan gedung 3 lantai kami Pak. Di sana kami jadikan santri, guru-guru dan asrama semuanya di gedung 3 lantai itu. Sekarang gedung ini sudah tidak bisa lagi menerima santri baru. Sudah penuh Pak. Nggak bisa lagi menerima santri baru. Mau taruh di mana? Asrama mereka nanti di mana? Ruang belajar sekolah mereka di mana? Alhamdulillah kami punya tanah bersertifikat milik pesantren. Di situ arsitek kita 12 meter kali 50 meter sudah dibuatkan desainnya, ya, sudah ada RAB-nya, 2 lantai. Bagian bawah khusus asrama, bagian atas khusus kelas-kelas belajar. Total biayanya 3,8 miliar. Sebenarnya ini terhitung cukup irit di tengah-tengah harga material makin naik. Dari 3,8 miliar sekarang sudah terhimpun 350 juta. Dan ini oleh sang arsitek kita Pak diberikan besi semua. Udah nyampe pesantren besinya, ya. Di sini ada salah seorang putra daerah Bapak, Ustadz Rehan. Ini guru di pesantren kami. Ini beliau ya, sudah hafiz Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah, beliau ngajar tahfiz Quran sekarang. Sambil mengambil sanad dengan syekh. Kita ada syekh dari Arab Pak. Jadi Ustadz Rehan ini sambil mengambil sanad. Sekarang beliau datang kemari untuk mendampingi istrinya buat lahiran di sini. Dan beliau ngajarkannya kan beliau langsung. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, perlu ini penting Pak. Berdiri Pak sebentar, jangan singkat pula. Ya. Ini guru-guru santri kita. Melihat belakang, assalamualaikum.
Masya Allah. Beliau sekarang sudah hafiz Al-Quran 30 juz mutskin, Pak. Alhamdulillah, tinggal nada sanad aja lagi. Nada sanad berarti hubungan bacaannya nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sekarang sambil ngajar di pesantren. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan, sekarang ketika saya total hati, jiwa, raga, waktu saya untuk mendidik anak, sarananya tak ada. Siapa yang akan membangunkan sarana ini? Sementara kami tak pernah buat proposal dimasukkan ke Arab, Pak. Kami juga tak pernah buat proposal masukkan ke pemerintah, nggak pernah. Kami tak pernah buat proposal masukkan ke perusahaan-perusahaan, nggak pernah. Cara saya selama ini manual, Pak. Asal ngaji seperti ini, pasti saya sampaikan pada umat. Nanti akan saja ada umat yang imannya tergerak, tersentuh, dan mereka ikut. Mereka bersama-sama dalam perjuangan besar ini. Karena yang bisa kami lakukan adalah mewakafkan waktu, ilmu, pikiran, dan semua yang kami punya untuk mendidik generasi, anak cucu Bapak Ibu. Tapi tugas Bapak Ibu apa? Siapkanlah sarananya, biarlah kami yang mendidik anaknya. Setuju Bapak Ibu? Malam hari ini, walaupun tangguh rapat sifatnya, saya mengajak mengimbau, ayolah titipkan sebagian harta Allah yang di tangan Bapak Ibu, kami yang bawakan, terima nanti di akhirat. Dapati nanti tercatat dan memberatkan timbangan amal soleh di akhirat, kami yang tolong bawakan, Pak. Saya kasih tahu, walaupun di pelosok, di masa-masa COVID kemarin lagi marak-maraknya, kami bangun masjid, Pak, 25 kali 25. Sekarang masjid itu luar dalam, boleh katakan 97% udah siap. Itu tandanya apa? Amanah yang kami terima dari umat betul-betul ditempelkan untuk sarana pondok pesantren. Maka jangan khawatir, insya Allah semua titipan Bapak Ibu akan diterima di hari kiamat kelak. Nah, hari ini, mari pada malam hari ini sebelum kita berdoa, panitia, tim IO tolong jalan ya, kumpulkan wakaf infak umat yang ikhlas. Ambillah harta-harta terbaik Bapak Ibu punya dengan niat, ya Allah, untuk akhirat hamba, ya Allah, untuk kartu tiket masuk surga kami, ya Allah. Sekarang lewat jalankan ini. Ibu-ibu juga di belakang jalankan ini, dan bismillah, ya Allah, ganti dengan yang lebih baik. Ya Allah, ganti dengan yang lebih baik. Ya Allah, berkahi harta kami. Ya Allah, berkahi anak keturunan kami. Ya Allah, jadikanlah pondok pesantren yang dikelola oleh Buya Zulkifli Muhammad Ali, pondok pesantren yang melahirkan ulama-ulama dunia, ya Allah, ulama-ulama besar, ulama-ulama Rabbani, pewarisnya para nabi-nabi. Ya, begitu. Masukkan tabungan-tabungannya. Bismillah. Mungkin tim media saya dana yang cukup, maka ada rekening resmi. Rekening ini di Bank Syariah Indonesia, BSI ya, di BSI atas nama Usma Care. Nanti Bapak Ibu bisa foto dan kirimkan. Berinfaklah dengan azam, ya Allah, hamba mau ikut terus. Walaupun satu hari hamba hanya sanggup sekian hamba kirim, tapi rutin Pak, rutin. Allah pasti akan merutinkan rezeki yang berlimpah untuk kita. Ya, ini di Bank Syariah Indonesia. Baik Bapak Ibu, sekarang sambil ini tetap jalan, kita tolong ada yang bisa bantu baca salawat. Siapa yang bisa bantu bacakan salawatnya? Astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروش الرفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروش الرفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى alihi wa ashabihi ajma'in. Sekarang kita angkat tangan berdoa seluruhnya kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabb kami, siapapun di antara kami yang malam hari ini mengeluarkan hartanya untuk membantu pembangunan Pondok Pesantren Ma'had Mulazamah Al-Hufaz yang kami asuh di Sumatera Barat sana, ya Allah. Siapapun di antara mereka yang masang niat ketika mereka tadi berinfak bersedekah, maka kabulkanlah ya Allah niat mereka dan jawablah doa mereka. Siapa yang berniat untuk dibebaskan hutang-hutangnya ketika dia mengeluarkan infak dan sedekahnya, maka lepaskanlah hutang-hutang hamba-Mu itu ya Allah. Siapapun yang berniat dengan infak dan sedekahnya tadi ya Allah, agar Kau sembuhkan penyakit-penyakitnya atau penyakit anaknya, keluarganya, sembuhkanlah ya Allah. Siapapun yang berniat dengan infak wakaf sedekahnya tadi ya Allah, agar Engkau perlancar urusannya, Engkau mudahkan perkaranya, Engkau lapangkan ya Allah rezekinya, maka kabulkanlah ya Allah berkat dari apa yang dikeluarkan hartanya untuk pembangunan pesantren ini ya Rabbana. Dan siapapun di antara hamba-hamba-Mu yang berniat ya Allah dengan infak wakaf sedekahnya tadi, agar anak-anaknya tobat atau anak-anaknya menjadi hafizah Quran, sampaikanlah ya Allah, sampaikanlah ya Allah, sampaikanlah niatnya dan kabulkanlah doanya ya Allah. Ya Rabbana, Engkau yang maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar, Engkau yang maha berjanji dan maha menepati janji bahwa siapa yang berinfak untuk agama-Mu, Engkau akan kembalikan kepadanya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Tepatilah apa yang telah Engkau janjikan untuk seluruh hamba-hamba-Mu di masjid ini ya Allah. Ya Rabbana,
kuatkanlah iman kami semua ya Allah di akhir zaman ini. Ya Allah, jadikanlah top model yang akan kami tiru adalah baginda yang mulia Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah, dan seluruh sahabat-sahabatnya dengan 5 sifat utama mereka ya Allah. Jadikan kami sanggup meniru mereka ya Allah, mulai dari menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid tepat waktu ya Allah, juga sampai kepada kesenangan kecintaan kami mendalam-dalami isi Al-Quran, memahami, mentadaburi tafsirnya, dan berlomba-lomba mengamalkannya ya Allah, berlomba-lomba mengamalkan Al-Quran ya Allah. Jadikan kesenangan kami adalah tilawatul Quran, mengajarkan Al-Quran, menyampaikan isi Al-Quran, berlomba-lomba mempelajari, mengamalkan Al-Quran. Allahumma amin ya Rabbana. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang memiliki kecintaan yang unik kepada sunnah Rasulullah, yaitu fanatik, hobi, bangga, bahagia bisa meniru Rasulullah lahir dan batinnya, baik dalam perkataan beliau, baik dalam sifat-sifat beliau, dan baik dalam perbuatan-perbuatan beliau, ataupun dalam urusan keputusan-keputusan beliau. Izinkan kami termasuk di antara hamba-hamba yang fanatik kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Rabbana. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berjamaah ya Allah, dan jadikan kami orang-orang yang setia di dalam jamaah sambil menghormati, memuliakan, mencintai, dan memberikan loyalitas kepada saudara-saudara kami yang lain di jamaah dan di organisasi yang lain selama mereka masih sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Allah, barakanlah selalu api jihad yang ada dalam dada kami ya Allah. Jadikan cita-cita kami ya Allah dapat membela agamamu dengan peluh keringat kami, dengan pengorbanan waktu kami, dengan pengorbanan fisik kami, dengan pengorbanan kepintaran dan keahlian yang kami miliki, dan dengan mengorbankan harta bahkan nyawa kami ya Allah, berjihad di jalan Engkau untuk membela agamamu ya Allah. Allahumma amin ya Rabbana, amin amin amin. Ya Allah, berikanlah untuk kami akhir hayat yang indah, husnul khotimah, amin amin amin. Lindungi kami dari akhir hayat yang mengerikan ya Allah, lindungi kami dari su'ul khotimah ya Allah. Ya Rabb kami, jagalah kami semua dari fitnah dan huru hara akhir zaman ya Allah. Lindungi kami semua dari segala fitnah dan huru hara akhir zaman ya Allah. Lindungi kami semua dari segala fitnah dan huru hara akhir zaman. Luluskan kami ya Allah sebagai umat Nabi yang beriman di akhir zaman dalam menghadapi berbagai ujian, tempaan, musibah, petaka, bencana, dan bahkan peperangan yang sebentar lagi akan meledak di mana-mana ya Allah. Luluskan kami semua dan jadikanlah akhir hayat kami tertinggi dengan anugerahmu, syahid di akhir hayat kami. Amin ya Rabbana amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ilahi nas tulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi dunubi mislu adadir rimali fa innaka ghafirun dzambil azimi
إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم